Hei, serius nih Aksio? Kalian jual laptop gaming pakai RTX 5070 cuma 20 juta rupiah. Padahal kalau laptop gaming lain itu cuma dapat RTX 5060. Prosesor juga nggak kaleng-kaleng ya, Intel Core i7 generasi 13 dengan 10 core, jadi enteng juga buat multitasking. RAM-nya juga udah yang 16 GB DDR5 dual channel dan masih bisa kita upgrade pula itu ya. Dan kita bisa pasang hingga 2 SSD sekaligus, jadi kapasitasnya bisa jadi besar sekali. Layarnya juga spesial nih, 2,5K, 180Hz, IPS 100% sRGB, jadi cocok buat gaming dan editing yang serius. Ya, laptop gaming satu ini adalah Aksio Pongo 775. Oke, saat video ini dibuat bisa dibilang ini adalah laptop gaming paling terjangkau dari Aksio saat ini yang menggunakan GPU RTX 50 series. Menarik ya, dibandingkan Pongo dengan RTX 40 series sebelumnya, Aksio banyak melakukan upgrade dan perbaikan pada seri terbaru ini. Mari kita lihat upgrade-nya di mana aja. Kita mulai dari spesifikasinya dulu ya. Untuk spesifikasi prosesor dia pakai Intel Core i7 13620H. Fabrikasi Intel 7, base power 45 watt. Ini punya 10 core 16 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 4 efficient core. Intel Smart Cache-nya lumayan besar juga di 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5200 MHz langsung dual channel. Ya, udah nggak pakai DDR4 lagi nih. Ini DDR5. Laptop gaming ini juga menggunakan RAM SODIMM ya, jadi masih bisa kita upgrade kalau kurang besar. Menurut Aksio ini bisa di-upgrade sampai 64 GB. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Menariknya, sekarang kita bisa pasang 2 SSD PCIe Gen 4 karena ada slot M.2 keduanya. Kalau sebelumnya M.2 keduanya hanya mendukung PCIe Gen 3, sekarang udah Gen 4 juga. Disk grafiknya sih ya nggak ngotak sebetulnya ya. Ini GeForce RTX 5070 laptop GPU. GPU ini udah punya 4608 CUDA cores berbasiskan arsitektur Blackwell. Jadi mendukung penuh fitur DLSS 4 termasuk multi-frame generation-nya. Untuk kemampuan AI-nya ini udah mencapai 798 TOPS. Jauh lebih tinggi dibandingkan RTX 4070 laptop yang cuma 321 TOPS. Untuk VRAM-nya ini 8 GB GDDR7 dengan memori bus di 128 bit. Untuk TGP maksimumnya adalah 115 watt. Ini lebih tinggi dari standar Nvidia yang di 100 watt. Wireless connectivity dia pakai modul Intel yang support Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya di versi 5.3. Kapasitas baterainya ada di 53,35 watt hour. Untuk OS dia pakai Windows 11 Pro versi 24H2. Nah, untuk body form factor-nya tentunya clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini metal untuk punggung layar dan polikarbonat untuk bagian body lainnya. Untuk warna ini hitam dengan permukaan yang doff yang satu ini ya. Nah, untuk desain ini Pongo yang satu ini sebenarnya sudah sangat mirip seperti laptop workstation ya. Hanya saja logo Pongo merah di punggung layar ini membuat penampilannya terasa agak kurang low profile aja. Tapi ya kalau mau polos kan bisa aja tempel stiker hitam polos ya sebetulnya ya. Nah, untuk ukuran panjangnya 35,6 cm, lebar 25,9 cm dan ketebalan di 2,7 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 2,28 kg. Chargernya 488 gram dan ini adalah charger 180 watt. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan charger adalah 2,77 kg. Untuk layar ini ukurannya 16 inci. Ini ukuran yang sama seperti Pongo Studio dan Pongo Monster X. Resolusinya tinggi 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 180 Hz. Ini berbeda dengan Pongo 700 sebelumnya yang masih pakai ukuran 15,6 inch 1080p 144 Hz. Panelnya adalah panel IPS dan menurut Aksio tingkat color gamutnya adalah di 100% sRGB. Kalau kita ukur hasilnya tingkat kecerahan maksimumnya 461 nits dalam ruangan. Ini tinggi banget ya sebetulnya karena biasanya yang wajar aja di 300-an nits. Gamut coverage di 98,5% sRGB dengan gamut volume di 105% sRGB. Buat editing harus udah oke banget karena akurasi warnanya udah tergolong bagus ya dan color gamutnya udah oke di sRGB. Pastinya mantap juga buat main game AAA ataupun game kompetitif. Permukaan layar juga punya sifat yang non-glare, jadi lebih minim menampilkan pantulan bayangan-bayangan dari sekitar yang dapat mengganggu kenyamanan saat pemakaian. Untuk bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Nah, laptop gaming ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps. Kamera ini dilengkapi dengan penutup fisik, jadi aman aja dari risiko diintip kalau kameranya mungkin kena hack gitu ya. Kamera ini memang belum mendukung fitur Windows Studio Effect, tapi tenang, kalau kita install aplikasi Nvidia Broadcast, kamera itu jadi punya fitur yang mirip seperti background blur, eye contact, dan auto framing. Nah, untuk modul mikrofonnya ini ada 2 buah ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Kualitas kameranya memang tidak bisa dibilangnya hebat-hebat banget, tapi masih memadai kalau sekedar dipakai untuk video callan ya. Detail muka kami pun
pun masih bisa ditangkap dengan cukup jelas dan warna kulit kami masih terlihat natural di sini. Untuk mikrofon, suara kami bisa ditangkap dengan jelas dan jernih. Hanya saja saat fitur noise reduction diaktifkan, suara kami mengalami distorsi. Meskipun suara bising dari kipas laptop itu bisa hilang total. Ya, ini adalah hasil uji noise cancellation laptop Axio Pongo yang satu ini. Jadi gimana nih, suara kipas di 100%-nya? Masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon laptop Axio Pongo yang satu ini. Jadi gimana nih kualitas gambar dan suaranya? Oke atau enggak? Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara menghadap ke bawah. Kita dapat mengatur profil suara dan equalizer di aplikasi Sound Blaster Studio Plus. Buat kelas harganya, suara speaker laptop gaming ini sudah tergolong lantang. Kualitasnya juga oke dan rapih asalkan kita matikan fitur super wide di aplikasi Sound Blaster Studio Plus. Sekarang mari kita lihat konektornya. Di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, lalu ada satu USB 2.0, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, di sini ada USB 3.2 Gen 2, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan kalau di belakang ada 1 GB Ethernet, 1 DC-in, 1 HDMI, dan 1 mini display port. Oke, untuk keyboard sebenarnya nggak ada yang istimewa di sini karena desain dan tata letak tombolnya masih mirip seperti seri Pongo lainnya. Saat dicoba, tombol keyboard terasa empuk dan solid saat ditekan dengan feedback yang terasa cepat. Tombol-tombol juga tidak menimbulkan bunyi-bunyi yang mengganggu saat digunakan. Untuk backlit, keyboard ini dilengkapi dengan RGB 1 zona warna dengan 4 tingkat kecerahan dan 15 pilihan warna. Nah, kita bisa mengatur warna dan tingkat kecerahannya melalui aplikasi Control Center. Kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan dan mematikan backlit dengan tombol di area numpad. Untuk area touchpadnya, ini punya ukuran 12,1 x 8,4 cm dengan posisi yang tidak sejajar dengan tombol spacebar. Untungnya hanya sedikit bagian telapak tangan yang masuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik. Jadi ini nggak ganggu kenyamanan. Saat dicoba, jari kami masih dapat bergerak dengan lancar di atas permukaan touchpad walaupun materialnya ini bukan yang pakai kaca memang. Sementara untuk klik kanan dan klik kiri terasa nyaman saat ditekan. Oke, untuk cooling sistemnya, laptop ini menggunakan sistem pendingin dengan 5 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Menariknya, jumlah bilah kipas di Pongo 775 sekarang ditingkatkan. Sebelum itu 49 bilah, sekarang jadi 79 bilah. Jumlah bilah seperti itu diklaim mampu meningkatkan performa pendinginan. Nanti kita lihat aja deh bagaimana hasilnya dalam pengujian ya. Nah, untuk lubang pembuangan udara panasnya itu ada 4. 1 ke kanan, 1 ke kiri, dan 2 ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Profil performa yang disediakan adalah performance, entertainment, nah ini mode defaultnya, dan quiet. Disediakan juga opsi pengaturan kecepatan kipas dengan pilihan automatic, maksimum, dan custom. Untuk opsi tersebut tersedia di semua profil performa. Tapi khusus untuk mode performance ada tambahan nih, ada opsi turbo. Selain itu ada juga tambahan opsi noiseless dan IQST di mode entertainment. IQST ini merupakan kependekan dari Intel Quiet System Technology. Perlu diperhatikan, kami akan menggunakan kecepatan kipas maksimum untuk seluruh pengujian kali ini ya. Oke, kita mulai dulu dari Cinebench R23. Di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dapat dicapai adalah 12.599 poin di mode entertainment dan 17.575 poin di mode performance. Sementara skor yang dapat dipertahankan adalah 11.500 sampai 11.600 poin di mode entertainment dan 16.100 sampai 16.200 poin di mode performance. Untuk suhu kerjanya, pesan menjalankan Cinebench R23 ini ya. Di mode entertainment, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius dengan sekali aja ada lompatan ke 81 derajat Celcius di awal pengujian. Sementara di mode performance, suhu rata-rata prosesor terlihat berada di bawah 90 derajat Celcius dengan sesekali spike suhu di atas 90 derajat Celcius akibat colongan performa di awal looping. Bentar. Ini sih suhunya lebih rendah dibandingkan Pongo sebelumnya yang pakai tipe prosesor sama. Kalau dulu suhunya bisa tembus di atas 90 derajat Celcius di mode performance. Ini good job banget Axio untuk cooler barunya nih. Oke, kita lanjut ke Blender 4.3.2. Langsung aplikasi real world aja ya. Kita langsung pakai barbershop scene yang berat. Kalau pakai CPU renderingnya selesai dalam waktu 29 menit 26 detik. Kalau pakai GPU rendering kita pakai CUDA atau kita pakai Nvidia-nya di sini, jadi selesai dalam waktu hanya 2 menit 42 detik saja. Kenceng ya. Untuk suhu kerjanya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu prosesor dan GPU Nvidia dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 60 derajat Celcius. Jadi dia aman banget, adem banget bahkan. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025.
Kita ekspor video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only dalam waktu 6 menit 25 detik. Kalau kita pakai CUDA 1 menit 16 detik aja. Kenceng ya. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps durasinya sama, software only 1 menit 16 detik. Kalau pakai CUDA 26 detik saja. Kenceng lagi ya. Untuk suhu kerja dapat saya melakukan 4K video exporting dengan CUDA. Lagi-lagi suhu prosesor dan GPU Nvidia bisa dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Adem banget. Oke, sekarang kita pakai DaVinci Resolve 19.1. Software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Biasanya software ini bisa menghasilkan suhu yang lebih tinggi ya. Nah, untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 2 menit 19 detik saja. Kencang nih. Lalu untuk video Full HD 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 37 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 80 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi GPU Nvidia-nya hanya mencapai 65 derajat Celcius. Ini aman banget. Biasanya DaVinci ini bisa membuat sebuah laptop tuh tembus di atas 100. Mantep nih coolernya nih ya. Oke, kita lihat kalau CapCut bagaimana. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu hanya 47 detik. Untuk video Full HD 60 fps, durasi yang sama 16 detik saja. Untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export, di sini lagi-lagi suhu prosesor dan GPU Nvidia dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius dengan sesekali ada lompatan aja nih ke 68 derajat Celcius. Adem banget. Sekarang kita coba handbrake ya. Di sini kita melakukan konversi video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik ke Full HD 60 dengan codec AV1 tanpa akselerasi selesai dalam waktu 3 menit 43 detik dan dengan akselerasi NV encoder selesai dalam waktu 2 menit 12 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan konversi dengan NV encoder, di sini suhu prosesor hanya naik di atas 90 derajat Celcius di setengah durasi pengujian aja. Sementara suhu tertinggi GPU Nvidia hanya mencapai 53 derajat Celcius. Dan ini memang wajar karena aplikasi ini cenderung membebani sisi prosesornya aja. Oke, itu mantap ya. Sekarang mari kita lihat kalau gaming bagaimana. Ya, di game yang terakhir ini kita lihat ya, 30 menit kita mainkan Assassin's Creed Mirage dan kita lihat suhu kerjanya. Suhu prosesor dan GPU Nvidia dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Bentar, di laptop Pongo terdahulu kita perlu turun ke mode entertainment untuk dapetin suhu seperti itu. Di sini kita bisa pakai mode performance dan suhunya nggak lewat 80 derajat Celcius. Ini keren banget. Oke, mari sekarang kita lihat suhu permukaan bodinya. 30 menit memainkan game yang terakhir tadi. Untuk area keyboard, area paling panas kita temukan di tombol F9 dengan suhu sekitar 42 derajat Celcius. Area tengah keyboard juga ada yang kita temukan suhunya mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Sementara area WASD suhunya aman di kisaran 30 sampai 31 derajat Celcius. Untuk palm rest, area kiri suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Sementara area kanan tuh ada bagian yang suhunya di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius dan ada juga
juga yang di bawah 35 derajat Celcius. Secara keseluruhan sih masih cenderung aman lah suhu permukaannya. Oke, kita lanjut untuk storage test. Dengan kristal Dismark, kecepatan bacanya kita lihat ada di 6511 MB per second dan tulisnya di 4708 MB per second. Ini udah tergolong kencang untuk SSD di laptop gaming kelas mainstream, apalagi untuk yang ukurannya 512 GB seperti ini. Sekarang mari kita tes daya tahan baterainya. Kita pakai brightness 150 nits, volume suara 25% dengan mode entertainment dan layar di 2,5K 180 Hz. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah 5 jam 31 menit. Bisa dibilang ini daya tahan baterai yang normal untuk laptop gaming Axio ya. Masih cukup oke lah sebetulnya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk chargingnya. 30 menit pertama terisi di 54%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 2 menit. Ini benar-benar sesuai harapan kami. Ya, kita selalu berharap di 2 jam. Nah, ini 2 jam cuma lewat 2 menit doang. Oke, untuk harganya, harga retailnya itu ada di 20.549.000 ya. Tapi coba deh kalian lihat di toko-toko online kesayangan kalian, harganya berapa sih? Coba deh tulis di kolom komentar. Dapat berapa kalian harganya? Ya. Oke, untuk garansinya dapat 3 tahun dari Axio Indonesia untuk servis dan spare part. Tentunya garansi tersebut sudah mencakup ADP Extra selama 1 tahun. Nah, garansi ADP Extra tersebut akan mengcover berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna seperti ketumpahan cairan, gas sengaja jatuh, korsleting listrik, bencana alam bahkan, dan masih banyak lagi. Menariknya, selain kerusakan, ADP Extra juga akan mengcover kerugian akibat tindak kejahatan seperti pencurian. Dan Axio menjanjikan proses klaim ADP akan mudah dan dapat dilakukan di 183 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Axio memiliki layanan same day service, jadi klaim garansinya itu bisa cepat. Selain itu, kalau proses servisnya lebih dari 6 jam, Axio akan meminjamkan laptop pengganti. Oh ya, Axio juga menyediakan jasa pembersihan dan repasting atau repasta secara gratis seumur hidup. Ini luar biasa, makin banyak aja ya servis-servisnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kapasitas SSD bawaannya cuma 512 GB. Harapan kami sih di harga segini 1 TB ya, biar lega buat install game AAA yang modern. Tapi kan ada slot kedua, jadi ya tambah aja sendiri. Harganya udah segini doang loh ya. Nambah sendiri masih nggak apa-apa kali ya. Lalu daya tahan baterainya agak kurang cocok untuk aktivitas mobile tanpa bawa-bawa charger. Kemudian di sini belum ada yang namanya bonus Microsoft Office. Tapi tenang, Axio selalu menyertakan LibreOffice di laptopnya yang fungsinya ini mirip seperti Microsoft Office. Dan tentunya kita masih bisa install Microsoft Office juga kok, tapi beli dulu dong baru install di sini ya. Lanjut ke sisi menariknya, harganya sangat menarik untuk laptop gaming dengan RTX 5070. Sulit banget nemu laptop gaming pakai RTX 5070 yang harganya itu cuma 20 juta lebih dikit. Bahkan kalau mungkin kalian punya kupon-kupon promo gitu bisa di bawah 20 juta mungkin ya. Lalu kemudian dia sudah menggunakan prosesor 10 core Intel Core i7, lancar buat multitasking, rendering ataupun editing. Dan yang paling penting dia dilengkapi dengan RTX 5070. Ini kencang parah sih. Main game AAA mulus, main game kompetitif terbang-terbang FPS-nya. Editing video 4K 60 enteng di sini. Lalu ini juga penting, suhu kerjanya terkendali dengan aman sekali. Untuk RAM juga walaupun 16 GB tapi udah langsung dual channel dan ini mudah untuk di-upgrade. Dan tadi seperti dibahas, kita bisa pasang SSD M.2 yang kedua di sini ya. Jadi untuk ngupgrade tidak perlu mengganti SSD utamanya. Kemudian dia punya pengaturan kecepatan kipas dan layarnya ini udah 2,5K 180 Hz IPS 100% sRGB. Mantep layarnya. Konektornya melimpah juga. Garansinya 3 tahun. Ada garansi untuk layanan pengguna termasuk mengcover kecurian. Jadi pertanyaannya, Axio Pongo 775 cocoknya buat siapa? Pastinya yang satu ini cocok buat mereka yang lagi ngincar laptop gaming terjangkau tapi maunya yang udah pakai RTX 5070. Buat main game AAA pastinya lancar, apalagi ada multi frame generationnya. Kemudian buat yang lagi mau ngupgrade laptop gamingnya ke yang lebih kekinian, cocok juga nih ya, apalagi harganya masih relatif terjangkau untuk speknya yang pakai RTX 5070. Buat yang nyari laptop high performance untuk kerja, cocok banget yang satu ini. Buat editing video 4K 60 pastinya lancar banget. Apalagi GPU-nya udah support video AV1 dan layarnya udah 2,5K 100% sRGB. Buat editing video kelas profesional dengan color format 422 bisa juga nih ya. Dipakai desain dan rendering 3D juga pastinya mantap. Buat programming harusnya kenceng sih, asalkan aplikasi codingnya memang cocok dengan spesifikasi si laptop. Mau dipakai pelajar atau mahasiswa juga harusnya masih cocok-cocok aja ya. Apalagi harganya nggak bisa dibilang terlalu mahal juga. Garansinya 3 tahun. Dan ada ADP yang mengcover kecurian di sini. Pada akhirnya kita harus bilang good job Axio.
kalian bisa menghadirkan laptop gaming RTX 5070 yang harganya sangat menarik. Bahkan yang satu ini juga datang dengan berbagai upgrade dan perbaikan yang membuat seri Pongo jadi makin menarik lagi. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.